Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membuka presentasi ini. Kelompok 1 beranggotakan Arsat, Erlisa, Alia, dan Bagas. Di sini kita akan menjelaskan sejarah dan perkembangan pelabuhan di Indonesia. Slide selanjutnya. Pelabuhan merupakan unsur yang sangat penting bagi negara kepulauan atau negara maritim seperti Indonesia, karena pelabuhan adalah penghubung antar pulau, bahkan antar negara, dan keberadaan laut adalah masa depan bagi bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan suatu terobosan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia melalui laut. Oleh karena itu, peranan pelabuhan laut sangat penting, maka harus dilakukan upaya perbaikan dan penambahan fasilitas pelabuhan dan sumber daya manusia dalam kemajuan di bidang kemaritiman dan melancarkan keberlangsungan arus distribusi barang, kapal, dan jasa pelayanan pengoperasian pelabuhan yang baik dan maksimal akan memberikan manfaat yang sangat berarti bagi pengguna jasa kepelabuhanan dan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan pelabuhan di Pulau Sumatera. Yang pertama ada Pelabuhan Belawan. Pelabuhan Belawan adalah pelabuhan yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara, dan merupakan pelabuhan terpenting di Pulau Sumatera. Pelabuhan ini berjarak sekitar 24 km dari pelabuhan Kota Medan, dari pusat Kota Medan. Cikal bakal lahirnya Pelabuhan Belawan adalah Labuhan Deli. Pelabuhan Deli dulunya merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Deli yang tersohor di kawasan Sumatera Timur. Pada tahun 1915, pelabuhan Labuhan Deli dipindahkan ke Belawan yang terletak di tepi Sungai Belawan karena Sungai Deli kian dangkal sehingga menghambat kapal masuk alur Sungai Deli menuju Labuhan Deli. Karena aktivitas pelabuhan Belawan semakin meningkat, pada awal tahun 1980 pemerintah mulai menyusun rencana pembangunan terminal peti kemas di Belawan. Pembangunan tersebut didanai oleh Bank Dunia. Hasilnya, Terminal Peti Kemas Belawan mulai beroperasi pada tanggal 10 Februari 1985. Yang kedua ada Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang. Pelabuhan Teluk Bayur sebelumnya bernama Emma Haven yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda antara tahun 1988 sampai 1893. Nama Emma Haven itu diambil nama seorang ratu di Belanda yaitu Ratu Emma. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang antar pulau serta pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor impor dari dan ke Sumatera Barat. Yang ketiga ada Pelabuhan Panjang. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada Pelabuhan Panjang di Lampung. Pelabuhan ini adalah salah satu pelabuhan besar di Indonesia. Saat ini, pelabuhan ini sedang memperluas area dermaga dengan mereklamasi pantai serta revitalisasi jalur kereta api tidak ada. PT Pelabuhan Indonesia II atau Persero, cabang Panjang atau yang biasa disebut Pelabuhan Panjang adalah pelabuhan yang berada di Provinsi Lampung. Pada mulanya, pelabuhan ini hanyalah pelabuhan kecil di Teluk Betung yang disinggahi kapal-kapal motor dan perahu layar yang mengangkut hasil perikanan dan pertanian keluar daerah Lampung, atau sebaliknya mengangkut barang-barang dari luar daerah Lampung ke daerah Lampung untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Lampung dan sekitarnya. Yang keempat ada Pelabuhan Pangkal Balam. Pelabuhan Pangkal Balam ini terletak di Pangkal Pinang, Pulau Bangka, Indonesia. Pelabuhan ini
seharusnya dapat dimasuki kapal berbobot maksimal 4.000 ton, tapi akibat pendangkalan alur pelayaran, hanya kapal dengan maksimal 3.500 ton yang dapat masuk. Tahun 2005, pengangkutan peti kemas di Pangkal Bala mencapai 17.000 box dan naik 29,4% dari tahun sebelumnya. Pelabuhan Pangkal Balam terletak di Pulau Bangka yang berpotensi untuk menghasilkan produk-produk pertambangan pertanian dan agroindustri. Komoditas utamanya adalah timah, kaolin, pasir kuarsa, granit, karet, minyak kelapa sawit, dan lada. Yang kelima, slide selanjutnya, ada Pelabuhan Krenggoke. Dikenal juga sebagai Pelabuhan Krenggoke, pelabuhan di kota Lok Sumawe ini memiliki dermaga sepanjang 268 meter dengan kedalaman 10 meter. Kedudukan pelabuhan ini sebagai pelabuhan pengumpan atau feeder port kepada pelabuhan Belawan di Sumatera Utara. Yang keenam ada Pelabuhan Bengkulu. Pelabuhan Bengkulu berada sekitar 20 km dari pusat kota Bengkulu dan memiliki hinterland yang cukup luas dengan potensi perkembangan perkebunan dan kehutanan yang dapat dimanfaatkan untuk perkembangan agribisnis, pertambangan, dan industri. Bengkulu yang dahulu disebut Bangcolen merupakan kota pelabuhan tua Bangcolen yang dijadikan kota pendudukan dan perdagangan oleh Inggris abad ke-18 dan 19. Aktivitas bongkar muat di cabang Pelabuhan Bengkulu didominasi pelayanan barang curah kering, curah cair, dan barang dalam karung dan emas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagas. Selanjutnya adalah pelabuhan di Pulau Jawa. Pelabuhan Merak adalah sebuah pelabuhan penyeberangan di Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh setiap harinya ratusan perjalanan feri melayani arus penumpang dan kendaraan dari dan ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Pelabuhan Merak pertama kali dioperasikan pada tahun 1912 oleh pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dalam rangka mobilisasi bahan sandang dan pangan serta penumpang kalangan tertentu. Kebutuhan sandang dan pangan diangkut berdasarkan kebutuhan timbal balik antara Batavia dengan Sumatera. Sedangkan pengangkutan penumpang sangat dibatasi, yaitu kalangan birokrat atau orang-orang yang dipercaya oleh pemerintah Hindia Belanda. Penyeberangan pasukan untuk memadamkan pemberontakan dan arus ekonomi kolonial. Selanjutnya, ada Pelabuhan Tanjung Mas. Pelabuhan Tanjung Mas adalah sebuah pelabuhan di Semarang, Jawa Tengah. Pelabuhan Tanjung Mas terkadang ada yang menulis Tanjung Mas. Dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia atau PLNI Persero sejak tahun 1985. Pelabuhan ini merupakan satu-satunya pelabuhan di Kota Semarang. Pelabuhan Tanjung Mas ke arah Tugu Muda Semarang berjarak sekitar 5 km atau kira-kira 30 menit dengan kendaraan sepeda motor atau mobil. Selanjutnya, kemudian ada Pelabuhan Tanjung Priok.
Pelabuhan Tanjung Priuk adalah pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia yang terletak di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor, impor, maupun barang antar pulau. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Arsad. Selanjutnya pelabuhan di Kalimantan, yaitu Pelabuhan Batu Licin. Pelabuhan Batu Licin digunakan untuk melayani bongkar muat barang maupun penumpang umum dari kapal milik BUMN dan swasta. Aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan ini berupa bongkar muat dikemas dengan menggunakan kontainer. Pelabuhan ini dilengkapi dengan penumpang dan gudang penyimpanan barang. Lanjut. Yang kedua, Pelabuhan Kalimantan, yaitu Pelabuhan Dwi Kora. Pelabuhan Dwi Kora Pontianak salah satu pelabuhan di Kota Pontianak yang melaksanakan kegiatan bongkar muat peti kemas. Kualitas pelayanan bongkar muat di Pelabuhan Dwi Kora dipengaruhi banyak hal, yaitu efektivitas alat bongkar muat, perizinan bea cukai, kapasitas lapangan penumpukan. Lanjut. Yang ketiga yaitu Pelabuhan Semayang. Pelabuhan Semayang adalah pelabuhan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelabuhan ini dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia 4. Pelabuhan ini berada pada alur laut Kepulauan Indonesia 2 di tepi Selat Makassar. Lanjut. Selanjutnya Pelabuhan Tarakan. Pelabuhan Tarakan ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pelabuhan ini melayani transportasi laut dengan tujuan wilayah lain di Kalimantan Utara dan Tawau dan Sabah. Pelabuhan ini juga melayani transportasi laut ke Jawa dan Sulawesi. Di Kota Tarakan terdapat 4 pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Tengkayu 1, Pelabuhan Tengkayu 2, Pelabuhan Malundung, dan Pelabuhan Juwata Laut. Lanjut. Selanjutnya ada Pelabuhan Trisakti. Pelabuhan Trisakti adalah pelabuhan terbesar dan tersibuk di Kalimantan yang terletak di Banjarmasin. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor impor maupun barang antar pulau di negara. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan kelas 1A dalam lingkungan Pelindo 3. Selanjutnya. Pelabuhan Palaran. Terminal peti kemas Palaran yang dioperasikan oleh PT Pelabuhan Samudra Palaran atau lebih dikenal dengan TPK Palaran adalah salah satu terminal peti kemas yang terdapat di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Pelabuhan ini menggantikan Pelabuhan Yosudarso Samarinda yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang pengiriman logistik dari Kota Samarinda dan kawasan Hulu Mahakam ke Surabaya, Jakarta, dan sebaliknya. Selanjutnya dibacakan oleh Lisa. Sejarah dan perkembangan pelabuhan di Sulawesi. Pelabuhan Pautere, pelabuhan ini adalah pelabuhan andalan yang dipunyai oleh Kerajaan Gorontalo di abad ke-14. Bahkan pelabuhan ini dijadikan sebagai tempat pemberangkatan konvoi penyerangan sekitar 200 perahu pinisi ke Malaka. Pada abad ke-15, pelabuhan ini semakin dikenal sebagai bandar niaga hingga ke luar negeri. Pelabuhan Donggala. Mulanya sebelum Kerajaan Banawa muncul sebagai salah satu pusat peradaban di Sulawesi Tengah, pelabuhan di Donggala hanya berupa dermaga kecil tempat para nelayan lokal menambatkan kapal. Tempat ini seringkali juga menjadi persinggahan sementara perahu-perahu tradisional untuk mengisi perbekalan sebelum melanjutkan pelayaran. Pelabuhan Pantoloan. Pada tahun 1975 dibangun Pelabuhan Pantoloan
yang merupakan pelabuhan alternatif dalam rangka menunjang kegiatan angkutan laut dan kepelabuhanan. Penyediaan sarana dan prasarananya terus ditingkatkan, baik fasilitas pelabuhan maupun penunjang angkutan laut. Pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan pantoloan terus ditingkatkan, baik melalui anggaran APBN maupun yang bersumber dari bantuan luar negeri. Kesimpulan dan saran. Di era globalisasi, pelabuhan tetap menjadi salah satu tempat vital sebagai persinggahan jalur transportasi laut. Peranan pelabuhan sangat penting dalam perekonomian. Kehadiran pelabuhan yang memadai berperan besar sebagai penunjang mobilitas barang dan manusia di Indonesia. Pada dasarnya, pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan adalah pelayanan terhadap kapal dan pelayanan terhadap muatan, seperti yang telah dijelaskan dalam Perundang-undangan Kepelabuhanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Dengan pelabuhan pengumpul. Sekian, kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Aku mau izin bertanya ya. Tolong dong jelasin fungsi utama dari pelabuhan secara umum. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Diwa. Tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan pelabuhan pengumpul ya? Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Apakah sudah menjawab, Diwa? Udah, makasih, Guys. Sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Tadi pertanyaan jelaskan fungsi utama pelabuhan secara umum. Jadi pelabuhan itu adalah tempat yang sengaja dibangun untuk menjadi tempat berlabuhnya kapal. Di kawasan inilah yang dijadikan tempat singgah bagi kapal-kapal sebelum akhirnya berlabuh atau meneruskan perjalanannya. Bagaimana, Indah? Oke, udah jelas. Makasih Arisa. Oke, sama-sama. Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.